Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang perilaku konsumen dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imiati dan ada teman saya yaitu Salsabila, Putri Widyasari, dan Nur Adlina. Yang pertama yaitu tentang dasar hukum perilaku konsumen. Manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan bertindak rasional. Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada manusia untuk dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan akan sandang pangan dan papan harus dilandasi dengan nilai-nilai spiritualisme Islami dan adanya keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan. Spiritualisme Islami menafikan karakteristik perilaku konsumen yang berlebihan dan materialistik. Yang kedua yaitu konsumen dalam ekonomi Islam. Pada dasarnya, konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan atau hajat dan kegunaan atau kepuasan, yaitu manfaat. Dalam perspektif ekonomi Islam, dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan konsumsi itu sendiri. Ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, tentunya motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Artinya, aktivitas konsumsi menyesuaikan karakteristik dari kebutuhan dan manfaat yang secara tegas diatur dalam ekonomi Islam. Yang ketiga yaitu karakteristik konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu yang pertama, konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syarat. 2. Konsumen yang rasional atau mutahlil al-aqlani senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Cara seperti ini dapat mengantarkannya pada keseimbangan hidup yang memang menuntut keseimbangan kerja dari seluruh potensi yang ada, mengingat terdapat sisi lain di luar sisi ekonomi yang juga butuh berkembang. Yang ketiga, menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Mustawa kifayah adalah ukuran. Itu batas maupun ruang gerak yang tersedia bagi konsumen muslim untuk menjalankan aktivitas konsumsi. Dan yang keempat ada memperhatikan prioritas konsumsi antara daruriyat, hajiyat, dan takmiliyat. Daruriyat adalah komoditas yang mampu memenuhi kebutuhan yang paling mendasar konsumen muslim, yaitu menjaga keberlangsungan agama, jiwa, keturunan, hak kepemilikan, dan kekayaan, serta akal pikiran. Sebut apa harus diwalik mana kewe? Sebut apa? Nona. Apa sih tak pas? Gak kedawan kan? Sekaliku. Maslahat dalam perilaku konsumen Islami. Maslahat terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, maslahat terhadap elemen-elemen yang menyangkut kehidupan dunia dan akhirat. Kedua, maslahat terhadap elemen yang menyangkut hanya kehidupan akhirat. Dalam membandingkan konsep pemenuhan kebutuhan
kebutuhan yang terkandung di dalamnya, maslahah perlu membandingkan tingkatan-tingkatan tujuan hukum syara, yakni yang pertama, daruriyah. Tujuan daruriyah merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan akhirat, yaitu mencakup terpeliharanya 5 elemen dasar kehidupan, yakni jiwa, harta, keyakinan, intelektual, dan keluarga atau keturunan. Yang kedua, hajiyah. Kemaslahatan yang diperoleh manusia dalam kondisi yang berkaitan dengan keringanan atau rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang ketiga, tahsiniyah. Syariah yang menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya berkaitan dengan sifat akhlak dan adab. Prinsip konsumsi Islam. Ada beberapa prinsip dalam berkonsumsi bagi seorang muslim yang membedakan dengan perilaku konsumsi non-muslim. Menurut Manan terdapat 5 prinsip konsumsi dalam Islam, yaitu yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Yang kedua, prinsip kebersihan. Maksudnya adalah bahwa makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman yang tidak berlebihan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhannya. Yang terakhir, prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum makan dan menyatakan terima kasih setelah makan.